Juga saya tidak ada melihat, katakanlah, gejolak dalam konteks hasrat memindahkan ibu kota. Pemindahan ibu kota itu memang pernah terjadi di beberapa negara. Yang terakhir kita ikuti dan cukup berhasil itu Malaysia, memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke namanya Putrajaya atau apa begitu, dan itu berhasil. Dan itu juga sampai saat ini proses final dari pemindahan ibu kota itu juga masih berjalan. Dia berhasil karena sebagaimana diketahui Malaysia itu kontinen. Jadi tidak begitu rumit lah, tidak begitu sulit memindahkan pusat kegiatan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Karena dapat ditempuh jalan darat dengan baik begitu. Nah, berbeda dengan Indonesia. Saya juga kurang dapat memahami hasrat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur. Saya melihat bahwa dana yang begitu besar yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan Timur itu sebetulnya belum dapat tertopang dengan baik dengan anggaran yang kita miliki. Jauh dari mencukupi. Apalagi kita tertimpa dengan musibah COVID-19, Corona. Yang itu juga membutuhkan biaya yang besar sekali. Bisa dibayangkan biaya yang dianggarkan untuk pemindahan ibu kota, tiba-tiba karena kita dapat serangan COVID-19, maka dana ini dipakailah untuk penyelesaian masalah itu. Jadi potensi dana untuk memindahkan ibu kota itu jauh berkurang. Dan sebagainya. Dan saya melihat tuntutan masyarakat dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu daerah di Kalimantan Timur, juga saya tidak ada melihat, katakanlah, gejolak dalam konteks hasrat memindahkan ibu kota. Memang ada berbagai pertimbangan, saya ikuti. Misalnya pertimbangan bahwa daerah Kalimantan Timur satu daerah yang tidak akan terkena bahaya gempa, tsunami, dan sebagainya. Jadi dianggap ini daerah aman dari bencana alam. Maka dipilihlah Kalimantan Timur. Tapi apakah daerah-daerah lain cukup aman itu dari daerah gempa, dari bencana gempa dan sebagainya? Dan sebagainya. Jepang itu daerah gempa. Tokyo beberapa kali terkena, atau daerah-daerah sekitar Tokyo beberapa kali terkena. Dan mereka mampu memulihkan kembali daerah yang terkena gempa dan sebagainya. Saya yakin bencana, katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi, yang akan kita hadapi nanti, saya yakin kita mampu menghadapinya, menyelesaikannya. Berdasarkan beberapa pengalaman gempa yang cukup besar yang kita alami. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sulawesi, dan sebagainya, dan sebagainya. Bencana alam memang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Bukan berarti kemudian kita menjadi takut hidup
di satu daerah yang kita anggap sering sekali terkena bencana alam. Kalau saya melihat beberapa pilihan, maka pilihan yang terbaik adalah tentu daerah ibu kota negara adalah daerah yang aman. Aman dari apa? Aman dari segala aspek. Salah satunya aman dari bencana alam. Kemudian, daerah tersebut dapat menyelenggarakan semua kegiatan administrasi pemerintahan pusat. Dan itu sudah kita buktikan Jakarta mampu menyelenggarakan semua kegiatan penyelenggaraan administrasi negara. Apalagi dengan diketemukannya berbagai cara teknis ya, yang memudahkan, yang memungkinkan kita menyelenggarakan pola administrasi negara dengan cukup baik. Tapi kalau memang kita ingin memindahkan ibu kota, studi yang mendalam tentang ibu kota yang baru, kemudian studi yang mendalam daerah yang akan kita tinggalkan ini sebagai ibu kota yang dahulu, menurut saya itu perlu studi yang cukup mendalam. Apalagi kita yang biasa setiap kegiatan kita iringi dengan tindak pidana korupsi, itu juga menjadi sesuatu yang merisaukan kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain, pertama pilihannya, kalau saya, pilihannya adalah kita memperbaiki semua sistem yang dibutuhkan di dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi negara di tempat kita saat ini, di ibu kota kita saat ini. Dengan pelebaran ke beberapa daerah yang memungkinkan. Ke daerah Depok, arahnya ya, ke daerah Bogor, dan sebagainya. Kita bisa perluas itu. Kalau memang kita membutuhkan areal yang cukup bagi langkah penyelenggaraan administrasi negara. Jadi kita konsentrasi pada tempat yang ada. Yang biayanya saya yakin tidak sebesar kalau kita pindah ke satu areal baru. Jadi perluasan wilayah menurut saya itu merupakan satu pilihan bagi kebutuhan penyelenggaraan administrasi negara dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tempat tinggal sekarang sudah terjadi dengan baiknya di beberapa daerah cukup besar dan sebagainya. Jadi menurut saya lebih bijak kalau kita berpikir secara mendalam, kita tidak memindahkan ibu kota yang sekarang, tapi kita lebih berpikir memperluas areal Jakarta ke daerah-daerah yang memungkinkan kita memperluasnya. Itu kira-kira menurut saya.